Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita sekarang berada di mana namanya? Kedai Java Ramen Dewiosa Ya. Sambirjo. Itu. Nah, ini posisinya di Sragen. Nah, saya sekarang sedang bersama Mbak Mika. Mbak Mika itu nama lengkapnya Mbak Mika. Dameria. Nah, sudah ada titel di belakangnya. Apa? SHMH. Wis. Itu kuliah nangis-nangis itu. Sangat. Oke. Di depannya apa? ADF. Oh, ADF. Advokat. Ya. Berarti saya sudah dibela dong. Ya, saya dibela semua orang kok, Pak. Saya. Oh. Saya. Jenengan loh. Mm-mm. Emang ada perkara apa, Pak? Perkaranya sama Anda. Ya, nah teman-teman, ini saya yang tahu ini sudah berapa lama ya, udah lama kita tahu. Cuma kita memang harus ceritakan Mbak Mika ini dulu S1-nya dapat dari mana? Di UNSA. Bisa tahun Tahun lulusnya 2012 lulusnya. 2012. Terus S2-nya ambil di mana? Di UNSA juga. Oh, S2. Ya. Tahun berapa lulus? Tahun 2022. Oke, profesinya? Dapat tahun? Profesinya 2019. Oh, jadi profesi dulu baru S2. S2. Nah, sekarang kesehariannya di mana? Di rumah ada kantor Oh, sendiri. advokat. Ya. Memang beracara. Iya. Wis, keren ya. Mau nyebut usia nggak? Boleh 33 tahun. 33. Kok tuaan sampean ya? Sama jenengan? Saya kan 17. Astaga. Kali berapa, Pak? Kali 20. Gimana enaknya kalau S1 S2-nya itu semuanya profesinya di bidang hukum. Gimana sih profesi hukum itu gimana? Dampak dari kenapa saya ngambil hukum? Saya ngambil hukum itu pertama karena suka aja. Suka dunia politik, nggak tahu nanti bakal jadi profesi kerja atau enggak. Yang penting saat itu saya ingin sekolah di hukum. Di jurusan Kalau saya siangnya ambil komputer. Ya, pagi siang sore ambil komputer ya, Pak. Malamnya di hukum. Nah, dampaknya sekolah kalau S1 mungkin belum berdampak. Belum, tapi mudah untuk dulu tuh kalau di sebagai sarjana hukum tuh dulu saya kalau nyari pekerjaan itu lebih ke bisa mencakup di berbagai bidang. Kayak misalnya saya di marketing ataupun saya dulu di perbankan, itu jurusan itu bisa masuk gitu loh, Pak. Dulu saya ambil S1-nya karena saya dulu sebelum menikah itu saya menikah ya? Sudah. Anak 2, Bapak. Saya di perbankan dan di marketing perbankan. Pernah di bank? Ya, di Bank Mega waktu itu. Tapi bagian marketing kartu kredit. Lah, perasaan dulu pernah hubungi saya ya? Iya. Sayangnya saya udah punya masalahnya. Iya, betul. Saya udah punya berapa tahun, udah lama. Nah, untung saya juga nggak ambil hukum. Nanti takutnya jadi marketer, bukan marketing. Jenengan itu toh? Nah, ketika di rumah, klien-kliennya dari mana aja? Awal mula itu pasti. Bukannya kalau beracara harus bersama? Ya, dulu bersama, sayanya bersama sebagai anak buah dulunya. Sekarang? Sekarang saya berdiri sendiri tapi ada rekan. Jadi sistemnya rekan. Makanya itu, kan ada rekannya kan, dan kawan-kawan itu kan? Ya. Kan tidak mungkin sendirian. Ya. Ya. Kok aku ngerti loh aku? Iya, bagus, pintar. Saya tahu jenengan cerdas, Bapak. Ya, gimana dari mana aja tuh kliennya? Kalau saya ngambilnya misalnya ada klien dari Solo, saya punya rekan di Solo. Kalau di Sukoharjo nanti ada partner di Sukoharjo. Jadi memang saya tuh lebih suka berpartner karena kondisinya saya tidak ingin anak-anak saya tidak terlalu diperhatikan sama saya. Jadi kalau yang jauh-jauh saya lebih memilih berpartner. Kenapa Pak Gunadi ya? Apa? Pak Gunadi. Karanganyar. Karena ke Solo ya. Ini tim kita juga. Jadi masuk tim kita juga kalau bisa. Boleh. Okay. Tinggal nanti kontraknya itu loh. Enggak dibayar. Nah, dampaknya apa?
ilmu pada saat kuliah itu saat kemudian bekerja? Dampak baiknya? Ya pasti tuh. Masuk aku tanya dampak yang tidak ya itu baik. tadi. Buat sayanya pribadi itu pendidikan di hukum itu luas ya Pak. Sebenarnya buat saya dari segi pekerjaan, dari segi relasi, dari segi partner itu lebih luas. Saya tuh mengenal banyak orang itu dari pendidikan saya. Dampak baiknya itu. Jadi kayak ngambil S2-nya itu seperti ngambil profesi, ngambil S2 itu lingkup perkenalannya itu lebih banyak. Jadi saya tuh menyaring berbagai ilmu dari beliau-beliau ini. Dulu waktu ketika kuliah profesi saya mengenal banyak pengusaha, banyak jaksa, calon jaksa, kayak gitu-gitu dulu. Jadi lebih menguntungkan itu buat saya sebenarnya daripada pendidikannya. Ya, jadi sekolah sing dhuwur. Jadi dia ngerasakan betul. Dulu waktu sekolah S1 koyo ngedak-dakke, koyo hebat-hebat tuh. Tapi begitu sekolah S2 mendel ora nang apa-apa nih. Pengen ngambil sekolah yang lebih tinggi lagi enggak? S3? Enggak mau S4. Ya boleh kalau ada beasiswa. Oh, tak kasih beasiswa. Boleh. Tapi dari SD lagi. Kalau sekarang lebih ke udah anak 2 itu mikirnya nggak secepat dulu waktu masih itu kan, di bawah 20 itu kan, tahun. Itu kan persepsinya Ya aja. mungkin karena terbagi-bagi mungkin. Anak pertama umur berapa? 7 tahun. Oh, 7 tahun udah SD ya, kelas 2? Kelas 1. Wih, kok baru kelas 1? Bisa Ya, kan pinter Pak, anak saya ranking 1 Pak. Aku di TI Pak. DIT Baitul Quran. Makanan favoritnya apa? Saya sate. Sate apa? Sate ayam. Mungkin sate apa? Saya Kenapa suka sate? sate. Nggak tahu ya, dari dulu suka sate. Besok ke Solo ya, tak traktir. Boleh. Sate oke. kambing depan stasiun balapan itu juga saya suka. Kalau ke Solo pasti ke sana. Sate kan stasiun balapan mana? Sate kambing Mana? depan stasiun balapan. Wah, aku malah belum pernah. Oh, enak sekali itu, Pak. Oh, sing Mas Singketan Siti itu toh? Bukan. Bukan, depannya pas. Agak sana dikit. Oke, saya sobat mati Pak Manto. Boleh. Oke, nah kalau sekarang dalam beracara, apakah teman-teman partnernya itu juga teman kuliah? Kuliah S1? Ya pokoknya teman. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kenalnya? Di kuliah profesi iya, tapi kalau S1 S2-nya enggak. Oh, makanya. Cuma di S2 itu ada beberapa teman yang advokat juga, tapi cuma kadang saling komunikasi untuk diskusi. Biasanya seperti itu, cuman untuk berpartner belum, semoga. Profesi dan S2 nambah PD? Apa? Nambah PD lagi? Saya? Ketika kuliah, setelah selesai kuliah lu S2, kuliah profesinya, nambah PD-nya? Enggak juga sih, sama aja, karena saya nambah ilmunya? Iya. Tapi nambah PD-nya enggak? Enggak, berarti sama pada aja. saat Karena dari dulu pede aja. Jadi saya tidak down dalam keadaan apapun. Tidak merasa kecil. Suka masak enggak? Enggak. Langsung jawabnya cepet banget nih. Saya enggak suka. Kenapa? Enggak bisa, karena enggak bisa. Kalau bisa oke-oke aja. Nah, ketika sekarang mulai melebarkan sayap, mulai Sragen, merambah keluar kota, yang pernah diperadili, apa yang pernah dibela? Ya, Dibela itu kasus apa saja? Perkaranya apa saja? Baru perceraian sama sengketa tanah. Kalau pidana saya belum berani sih. Belum cukup nyali juga mungkin iya. Sengketa tanah. Ya. Sengketa tanah itu gimana? Perebutan hak tanah, warisan, jual beli seperti itu. Kayak misalnya warisan yang tidak sesuai dengan harapan atau dibagi tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang seperti itu. Tanpa nyebut nama. Kalau kayak gitu tuh biasanya mereka kenapa nggak puas sama saudaranya sendiri gitu? Bukan, karena lebih ke pembagian yang tidak adil. Lah ya antar keluarga berarti. Iya. Mereka sampai pengadilan itu. Iya. Karena memang kadang orang tua itu kan hanya membagi secara omongan.
Tapi setelah meninggal tidak ada hitam di atas putih, pasti itu akan menjadi perdebatan antara saudara. Aku bakal kisruh gitu ya. Janganlah Pak, jangan berebut soal harta. Berebut kamu aja ya. Ya, boleh. Oke, terus apa lagi tadi selain warisan? Perceraian. Kalau itu udah makanan lah Pak. Maksudnya kalau perceraian Banyak. itu lebih ke Sragen itu. Oh iya. Informasinya Sragen itu Peringkat keberapa? iya. Ya, Tinggi kan? peringkat keberapa saya lupa. Cuman itu peringkatnya udah paling tinggi tuh. Tapi tingkatnya berapa saya lupa. Itu pernah masuk di Jawa Pos kalau nggak salah itu peringkat keberapa gitu aku lupa. Masalahnya apa rata-rata? Kawin muda? Ya enggak lah. Kalau sekarang kondisi perekonomian Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja. Pasti itu akan menjadi bumerang buat keluarga itu pasti kayak apa? Ekonomi. Merasa kurang tapi ya memang pekerjaan sekarang juga susah, Pak. Sekarang sudah sekolah profesi, sudah sekolah S2. Ya. Tentu sampean bisa melihat ya kondisi kabupaten, kondisi Indonesia. Kurangnya apa sih? Kalau kurang sih enggak, mungkin lebih ke perbaikan ya. Pertanyaannya kurangnya. Nah, itu butuh mikir. Kurangnya dari Apa yang misalnya gini, apa sih yang masih pengen kamu perbaiki? pertanian sih. Orang hubungannya. Ada lah. Lah kamu hukum, ini pertanian. Enggak. Kalau aku lebih ke kalau soal hukum itu kan individual, Pak. Kalau saya. Kalau ke pemerintahan dengan hukum itu sensitif. Jadi kayak itu bukan ranah, itu berbeda. Kalau saya mengukur kalau lingkup kabupaten ya, kita bicara lingkup kabupaten itu saya lebih ke kemanusiaan. Kalau sama profesi saya itu enggak ada sih. Enggak ada yang perlu enggak ada yang kurang. Ini pinternya apa bisa apa lagi saiki toh? Apa lagi saiki ketok gitu loh. Hah? Dulu kebanyakan jajan Pak. Oh. Jadi pendidikan nomor sekian itu jajan sama nongkrongnya nomor pertama. Jadi kan Sragen. Ya. Menurut sampean pertanyaannya memang sudah bagaimana sih? Pertanian Sragen itu baik loh Pak. Lahan pertanian Sragen itu menurut saya hasil panennya itu baik karena saya tinggal di kampung juga kan Pak, di desa paling pelosok malah. Cuman fasilitas untuk tani itu yang kurang memadai buat saya gitu. Kadang saya melihat petani sekarang miris, sedih, ya kasihan. Ini karena dampak kekeringan atau memang secara global? Secara global menurut saya seperti susahnya cari pupuk. Itu di mana-mana penyakitnya bodoh. Susahnya cari pupuk, ketika kekeringan tidak kekurangan fasilitas untuk mencari air. Harusnya ada kayak sumber mata air yang dibuat sumur. Itu kan bisa disubsidi pemerintah sebenarnya. Nanti bilang ya offline, nanti bilang di mana. Nanti bisa digabungkan sama temen yang ada di Sukoharjo. Dia CSR nih. Enggak tak omongin di sini. Oke, terus kalau lahan pertaniannya apakah masih bagus baik-baik saja atau sudah banyak berkurang? Kalau jadi industri misalnya? Kalau dari dibanding dulu ya bagusan dulu, berkurangnya ya mungkin tuh 25%. Cuman berarti ya belum signifikan banget sebenarnya. Belum. Cuman lahan Kabupaten Sragen itu lahan pertaniannya luas sekali loh Pak sebenarnya. Dibanding pembangunan sebenarnya kayak kota-kota itu masih banyak, sawah itu masih banyak. Kalau orang kaya mungkin dijual dibuat perumahan, tapi sepertinya saya lihat-lihat juga setiap saya berada di jalan itu masih banyak pertaniannya. Cuman perkembangan petani itu mungkin kurang memadai. Lah mau dibeli untuk perumahan enggak? Enggak. Berarti enggak kaya? Enggak kaya. Makanya Pak saya meminta Pak Bambang untuk membeli salah satu tanah di sini, nanti saya kelola. Saya mau jadi petani. Wis, jangan. Boleh itu. Nanti yang membela saya siapa? Terus apa lagi selain pertanian? Apalagi yang mungkin masih pengen dibenahi? Pendidikan. Kenapa? Karena buat saya anak itu adalah bibit.
Jadi bukan dibesarkan, diuluh-uluh atau dijunjung ketika udah berbuah. Tapi anak itu bagaimana ingin menjadikan anak itu berkualitas seperti tanaman. Kalau tanaman itu ya memang harus berkualitas dari bibit ya Pak. Carilah bibit. Kalau kita menanam tanaman di lahan itu jangan cari yang hanya aku beli bibit saya tanam. Tapi carilah bibit yang berkualitas. Kenapa? Karena mirisnya sekarang lihat anak bukan anak muda lagi, anak di bawah umur yang sangat kecil itu banyak pernikahan dini, itu sangat-sangat banyak. Izin pernikahan dini itu anak yang belum usianya sudah minta izin untuk nikah di usia di bawah undang-undang yang harusnya Sudah 18 hamil. tahun. Ada yang udah hamil, Kan banyak, banyak Karanganyar juga banyak. ada. Itu kalau digali itu kan karena pendidikan juga, bukan pendidikan secara formal, non formal juga sebenarnya. Bagaimana ngasih pendidikan secara non formal itu ya di sekolah itu kan ada pendidikan BP, itu yang harus dikembangkan sebenarnya. Pendidikan apalagi Bimbingan konseling. kan memangnya anak-anak di Sragen ini apa masih di bawah submarginal gitu atau gimana kondisinya? Jadi Mudah gini, terpengaruh. indikasinya gini, kalau lulusan SMK SMA itu sudah banyak yang kerja atau sekolah lagi misalnya. Banyak yang kerja. Mungkin yang sekolah lagi itu sekitar hanya 30% atau 40%. Data dari mana ini? Di lingkungan dulu aja, nggak usah jauh-jauh Pak. Kita melihat sesuatu jangan terlalu memandang jauh. Kita melihat sesuatu itu yang di lingkungan kita terlalu Aku memandang jadi jauh. sini toh. Kita kalau memandang terlalu jauh, kita pandangannya semakin buram. Pinter ya. Iya, mending kita melihat dulu, perbaiki dulu lah sekitar kita, baru makin membaik kita lanjutkan ke 1 meter lebih ke depan, 1 meter lagi ke depan. Nggak usah kita ngoyo-ngoyo langsung melihat ke jauh, terlalu jauh, enggak. Aku nguji loh beberapa SMK di Sragen. Ya, Terus ngapa ya? itu depan itu yang ada. Wes nggak usah disebut, nggak usah disebut. Beberapa pokoknya saya nguji Ya. anak-anak SMK. Apalagi setelah pendidikan. Keterampilan pekerjaan. Berarti tenaga kerja. Ya, tidak semua anak lulus bisa langsung kerja. Kalau kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bagaimana caranya kita menciptakan pekerjaan itu sendiri? Jujur saya memulai pekerjaan dari walaupun lulusan S1 itu bukan dari saya bekerja. Saya jualan online waktu itu masih musim BBM. Oh iya. Jenengan perso kan, buka story saya waktu punya Enggak. BB. Ya Allah Pak, saya itu mahasiswa Anda loh Pak. Jangan begitu Pak. Cuk, saya nggak pernah buka story-nya orang sama sekali. Jarang Ya banget. mungkin kalau misal kata iya gitu. Saya mulai dari situ karena Jualan saat apa itu dulu ya? kosmetik dulu, krim-krim. Waktu itu Ya, masih ya. krim kecantikan. Sekarang Karena udah ditinggalkan? masih, saya masih mencintai jualan sampai detik ini. Mbok saya dijual Mau Pak? kiloan. Daging murah Pak sekarang. Jadi itu, menciptakan lapangan pekerjaan buat kalau tidak bisa mencarikan pekerjaan setidaknya membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Di Sragen rata-rata sepengetahuan sampean yang nganggur berapa persen setelah sekolah selesai? Kalau nganggur mungkin 50% masih ada kayaknya. Wow, banyak juga ya. Kalau di lingkungan saya itu yang lulus itu yang belum bekerja, masih nganggur, kalau enggak masih menggantungkan hidup kepada orang tua, kalau enggak kerjanya masih serabutan, itu masih banyak. Antara malas atau karena enggak ada pekerjaan juga nggak tahu sih Kak. Karena anak sekarang juga perlu digali juga, itu enggak dapat pekerjaan itu karena malas mencari atau memang dia mencari kriteria pekerjaan, itu yang harus digali sebenarnya. Pekerjaan apa sih yang kamu mau? Karena orang yang gengsi itu mengukur tolak ukur dalam otaknya itu saya harus bekerja modelnya seperti ini. Memilih-milih. Jadi parameternya diri sendiri. Ya, kita harus menanamkan itu di diri kita sendiri buat anaknya. Kalau diberi kesempatan, Ya, sampean pengen apa kemudian?
pengen apa yang pengen mau disentuh pertama apa dulu? Ada pertanian tadi, ada tentang lowong Di kerja pertanian. dan ada pendidikan. Ya. Atau yang lain, apa yang pengen disentuh dulu? Saya ingin mencari tahu apa yang dibutuhkan Iya, yang mau di pertama apa disentuh? di pertanian. Ya udah besok tak jadikan bupati. Amin. Amin ya Pak. Bupati Sragen Pak. Ya iya masuk bupati Boyolali. Nanti saya nggak pengen jabat, sorry. Nah, ini pernyataannya ini yang terakhir mungkin. Ya. Harapannya apa? Sebentar, sebelum situ, tempat favorit di mana? Tempat favorit makan. Tempat favorit, Rumah. kenapa? Nyaman. Damai. Dan saya merasa keluarga kecil. Baik di nanti ya. Wah, saya pengen ada di surgamu. Di telapak kakinya dia. Aku tidak nih. Ya, Enggak jangan ya? dong Pak. Oke, harapannya apa? Buat siapa? Buat diri saya. Apa yang ada dalam benakmu? Berguna. Wes gitu aja. Ya, saya pengen berguna buat semua orang. Saya merasa senang, saya merasa tenang kalau saya bisa membantu orang sebenarnya. Dampak sekolah S2 kayak gitu. Sampai detik ini. Sebelum sekolah S2 nggak bakalan bisa ngomong kayak gitu. Apa iya sih Pak? Iya. Bisa, cuma Bukan. tidak terrealisasi Bukan. aja. Kata-kata itu akan bisa diucapkan orang yang sudah S2 rata-rata. S1 belum bisa ngomong kayak gitu itu. Jadi sebenarnya dampak pendidikan diantaranya bisa berpikir the future ya. Kerasa banget. Begitu S2 pintu itu kebuka gitu. Lebar banget. Wawasan. Siapa dosennya yang ada di benak sini sekarang? Bu Herwin Sulistiawati. Dosen saya dari S1 sampai S2. Mau diperjelas lagi Pak? Lagi-lagi yang lagi-lagi. Sebentar. Ini podcastnya Kalau- saya jadi lost doll atau jadi lost nggak bisa Karena ngomong. Bu Herwin itu sampai jadi dosen pembimbing Saya saya Pak tanya itu. itu dosen laki-laki. Hukum. Kalau Saya S1 ngajar juga di perawat. kalau S1 itu saya suka Pak Hafid Hambali. Oke. Nggak Ya. perlu dijelaskan kenapa. Kenapa? Oke. Ngemong. Ya, terima kasih teman-teman. Ini ternyata jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan di tempat ini jadi sesuatu yang bisa membuka inspirasi. Semoga bermanfaat. Terakhir, apa yang mau disampaikan? Untuk siapa? Untuk saya, Untuk diri, semuanya. untuk semua apa untuk diri sendiri? Untuk semua. Apa yang ada dalam benakmu yang pengen dikatakan? Kalau untuk semuanya, jangan jadikan kamu membuang waktu untuk di usia kamu. Manfaatkan waktu yang ada apapun kondisinya. Kamu menjadi ibu rumah tangga, entah kamu tidak bekerja atau apa, setiap waktu itu sebenarnya bermanfaat. Saya ibu rumah tangga, saya ibu dari 2 anak, tapi saya sampai habis melahirkan masih sekolah karena ternyata pendidikan itu penting. Yang penting itu pendidikan. Kalau tidak pendidikan itu tidak bisa berguna buat kita, itu akan berguna buat anak-anak kita. Karena kita bisa mendidik anak-anak hebat secara moral, secara pendidikan formal, itu dari terbentuknya diri kita sendiri. Terpesona. Terpesona. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.